Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Sumiati Saada MSI dan Ibu Eva Fauzia MSI selaku dosen pengampu mata kuliah embriologi beserta teman-teman yang kami sayangi dan kami banggakan. Kami perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Mayang Faikotul Hikmah, TB Farhan Dwi Latif, dan Lita Nur Awaliyah. Kami akan mempresentasikan materi tentang fertilisasi in vitro. Nah, untuk poin-poin yang akan kami sampaikan antara lain pengertian fertilisasi in vitro, faktor penyebab infertilitas, macam-macam proses bayi tabung, teknik bayi tabung, pandangan Islam terhadap bayi tabung, dan manfaat serta akibat dari bayi tabung. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak presentasi berikut ini. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian fertilisasi in vitro. Fertilisasi in vitro atau yang sering kita kenal dengan bayi tabung adalah suatu upaya untuk memperoleh kehamilan dengan cara mempertemukan sel telur dan sel sperma dalam suatu wadah khusus. Atau dengan pengertian lainnya yaitu suatu teknologi reproduksi berupa teknik pembuahan sel telur di luar tubuh wanita. Nah, untuk yang kedua yaitu tentang faktor penyebab infertilitas. Infertilitas atau ketidaksuburan adalah suatu kondisi di mana pasangan suami istri belum mendapatkan keturunan walaupun mereka telah berhubungan intim secara rutin tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, pada kejadian ini seringkali pihak wanita yang disalahkan, padahal penyebab dari mereka tidak mendapatkan atau belum mendapatkan seorang anak yaitu bisa jadi karena faktor pria. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang faktor penyebab infertilitas baik dari pihak suami maupun istri. Baik, untuk yang pertama yaitu faktor suami. Dari yang saya dapatkan ada 4 faktor penyebab infertilitas pada suami. Yang pertama, penyumbatan vas deferens atau epididymis yang disebabkan oleh kongenital. Nah, kongenital berarti penyumbatan vas deferens atau epididymis ini merupakan faktor bawaan sejak lahir. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana jika seharusnya vas deferens yang seharusnya mengeluarkan sperma matang dari epididymis menuju keluar tubuh tiba-tiba tersumbat. Hal ini dapat menyebabkan sperma matang tersebut akan keluar sedikit atau bahkan tidak keluar sama sekali karena terdapat penyumbatan pada vas deferens atau ductus deferens atau epididymis ini. Nah, untuk yang kedua yaitu kerusakan pada leher kandung kemih atau cedera pada nervus simpatis lumbal. Nah, pada kejadian ini atau pada kasus ini sperma yang keluar pada saat ejakulasi hanya sampai pada kandung kemih, namun tidak akan keluar pada uretra penis. Yang ketiga, faktor ketiga yaitu tidak tercukupinya stimulasi hormonal pada testis atau kegagalan gonad. Pria dengan hipogonadisme hipogonadotropik dapat mengalami defek pada kelenjar hipofisis atau hipotalamusnya. Pada keadaan ini, terjadi kegagalan dalam mensekresi gonadotropin sehingga testis tidak berfungsi dengan baik. Untuk faktor penyebab berikutnya adalah varikokal. Varikokal merupakan dilatasi plexus vena pampiniformis yang mengalirkan darah ke skrotum. Nah, varikokal ini dapat menurunkan kualitas semen karena varikokal ini menurunkan kualitas semen dengan cara meninggikan suhu semen dari suhu yang sewajarnya. Untuk faktor berikutnya yaitu faktor penyebab infertilitas pada istri. Ada beberapa faktor yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu usia istri. Usia di sini sangat berpengaruh dalam kesuburan. Semakin muda usia istri, maka akan semakin mudah untuk mendapatkan keturunan. Untuk yang kedua yaitu pada infertilitas ini terjadi karena
adanya gangguan pada beberapa organ dari seorang perempuan atau seorang istri. Nah, di sini ada pada rahim. Nah, pada rahim ini dapat terjadi infertilitas juga karena biasanya didapatkan senekia, endometris, mioma, dan cacat bawaan dari kafum uteri pada rahim. Selanjutnya pada liang senggama dan mulut rahim. Nah, pada organ ini seringkali didapatkan senekia, polip, dan kerusakan endoservix pada mulut rahim. Selain itu juga terdapat penyakit atau infeksi menahun yang dapat mengakibatkan terganggunya reaksi imun. Berikutnya yaitu pada tuba falopi. Nah, pada faktor tuba falopi ini paling banyak ditemukan kasus infertilitas. Hal ini disebabkan oleh peradangan panggul dan endometriosis. Selanjutnya yaitu pada indung telur. Infertilitas pada indung telur ini dapat disebabkan oleh rendahnya kadar estrogen dalam indung telur. Nah, dari rendahnya kadar estrogen ini dapat mengakibatkan beberapa fungsi yang seharusnya dijalankan pada indung telur, namun mengalami kegagalan, misalnya seperti anovulasi atau kegagalan dalam ovulasi. Yang kedua yaitu defek fase luteal atau yang sering kita kenal dengan LPD, yaitu luteal phase defect. Nah, pada LPD ini ditandai dengan ketidakteraturan siklus haid. Hal ini disebabkan karena lapisan uterus berkembang dengan tidak benar setiap bulannya. Hal ini juga dipengaruhi oleh estrogen yang rendah. Dan selanjutnya ada amenor. Amenor ini merupakan wanita yang tidak mengalami haid. Bisa disebabkan karena beberapa hal seperti menopause. Berikutnya pada peritoneum. Peritoneum merupakan membran yang melapisi rongga perut dan panggul. Pada peritoneum ini terjadi pelekatan peritoneum karena bekas peradangan dan endometriosis. Endometriosis merupakan endometrium yang tumbuh di luar rahim, sehingga dapat menjadi faktor penyebab infertilitas pada seorang wanita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan berikan kepada pemateri kedua, yaitu TB Farhan Dwi Latif. Ini saya TB Farhan Dwi Latif akan menjelaskan tentang macam-macam proses bayi tabung. Yang pertama yaitu dipisahkan dari hubungan suami istri. Jadi dalam proses pembuatan bayi tabung ini yang pertama, jadi suami istri tidak mengalami hubungan badan atau misalnya hubungan seks gitu. Namun secara diambil sel sperma si cowok dan sel telur si ceweknya gitu kan. Nah, terus yang kedua yaitu wanita sewaan untuk mengandung ini anak gitu kan. Karena banyak sekali wanita yang memiliki keluhan gitu, misalnya apakah dari penyakitnya atau yang lain yang itu tuh memerlukan rahim wanita lain. Nah, namun biasanya ketika kita menyewa wanita gitu untuk mengandung anak, nah kita tuh biasanya bayar gitu ke si cewek itu karena udah mengandung anak kita gitu kan. Nah, yang ketiga yaitu sel telur atau sperma dari pendonor. Nah, biasanya ada masalah baik itu si cowoknya atau cowoknya mandul atau enggak si ceweknya yang mandul. Jadi kita itu perlu gitu meminta donor dari pendonor, baik itu misalnya si cowoknya gitu kan, karena dia mandul dia minta sperma dari yang lain gitu untuk ke sel telur si istrinya. Nah, mungkin ini yang menyalahi aturan gitu ya kalau misalnya kita gitu kan agama Islam. Tapi kalau misalnya dalam pembuatannya ini macam-macamnya ini termasuk gitu. Yang keempat, munculnya bank sperma karena banyak sekali kelainan-kelainan yang misalnya dari suami gitu kan. Nah, dia itu misalnya spermanya kurang berkualitas atau buruk gitu kan ya, kurang baik. Nah, maka dari itu bank sperma itu menyediakan bibit-bibit unggul yang ya untuk bisa dijadikan ini gitu kan, anak gitu kan. Nah, itu macam-macam proses bayi tabung. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang teknik bayi tabung. Yang pertama, wanita itu diberi obat pemicu ovulasi
agar merangsang indung telur mengeluarkan sel telur. Nah, ketika misalnya udah dirangsang oleh obat pemicu ovulasi yang misalnya menghasilkan sel telur, selanjutnya pematangan sel telur itu diperiksa setiap hari melalui pemeriksaan darah gitu kan, apakah misalnya dia sel telurnya udah baik atau belum gitu. Setelah diperiksa setiap hari, misalnya sudah baik nih, begitu diambil sel telurnya itu, dilakukan penusukan melewati vagina si cewek gitu kan. Nah, setelah diambil sel telurnya itu dikeluarkan, kemudian dibuahi oleh sperma yang udah disiapkan gitu kan, udah disediakan. Misalnya nih sel telur udah diambil nih dari misalnya vagina si ceweknya ini, nah terus mulai deh dibuahi oleh sperma yang sudah disediakan. Nah, setelah itu dibiarkan deh di lemari pengeraman dan dipantau selama 18-20 jam gitu kan, apakah misalnya ini fertilisasi atau enggak gitu kan. Nah, setelah itu embrio yang berada dalam tingkat pembelahan diimplantasikan ke rahim. Nah, setelah sudah menjadi embrio lalu diimplantasikan ke dalam rahim si wanita tersebut. Nah, setelah diimplantasikan ke dalam rahim wanita itu tinggal menunggu waktu gitu, terjadi kehamilan atau enggak gitu di rahim si cewek ini gitu kan. Nah, selama 15 hari pertama untuk mempertahankan dinding rahim agar terjadi kehamilan. Kalau misalnya di rahimnya udah cocok, selama 15 hari itu udah terjadi tuh kehamilan. Nah, setelah itu misalnya udah ada rasa-rasa kayaknya hamil deh. Nah, tahap yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan baik itu di USG kan. Nah, mungkin itu teknik bayi tabung. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang telah teman saya sampaikan. Selanjutnya ada pandangan Islam terhadap bayi tabung. Nah, untuk hal ini para ulama melakukan ijtima, yaitu berdasarkan Quran Surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka dari daratan dan lautan, kami beri mereka rizki, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Kemudian ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang artinya tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Nah, dari hadis ini bahwasanya Rasulullah melarang seorang laki-laki menyiramkan airnya, mengeluarkan spermanya kepada tanaman orang lain atau kepada rahim orang lain tanpa adanya menyiramkan kepada rahim orang lain. Nah, berdasarkan dua acuan di atas, Al-Quran dan hadis, itu para ulama melakukan ijtima dan menyepakati bahwa haram hukumnya seseorang mengkawini atau melakukan hubungan seksual kepada wanita lain yang hamil dari orang lain dan tidak memiliki perkawinan yang sah. Nah, kemudian untuk masalah bayi tabung, para ulama belum menentukan fatwa yang pasti karena pada zaman dahulu itu bayi tabung belum ada, sehingga belum ada hukum yang pasti untuk bayi tabung tersebut. Tetapi beberapa ulama ada yang menyatakan bahwa membolehkan bayi tabung untuk pasangan suami istri yang sah, karena hanya untuk pasangan suami istri yang sah, tidak untuk yang tidak sah. Nah, masalah bayi tabung ini, jika bayi tabung sperma dan ovumnya itu dipertemukan itu berasal dari suami istri yang sah, maka diperbolehkan. Tetapi jika sperma dan ovum dipertemukan bukan dari suami istri yang sah, maka hal itu tidak dibenarkan karena dianggap sebagai zina.
Nah, selanjutnya itu ada manfaat dan akibat dari bayi tabung. Manfaat dari bayi tabung itu tentunya untuk pasangan suami istri yang mengalami masalah atau mengalami kemandulan. Karena dengan adanya bayi tabung ini bisa membantu mereka, juga bagi suami istri yang mendapat masalah pada organ reproduksinya. Nah, lalu akibat dari bayi tabung adalah yaitu pertama pencampuran nasabnya. Karena nasab bayi dalam Islam itu penting, sehingga jika bayi tabung ini bukan berasal dari pasangan suami istri yang sah, tentunya akan merumitkan campuran nasabnya. Yang kedua, bayi tabung ya ini lahir tanpa proses kasih sayang. Kehadiran anak hasil inseminasi buatan atau bayi tabung ini bisa menjadi sumber konflik pada rumah tangga jika bukan dari pasangan yang sah. Nah, jadi bayi tabung ini boleh dilakukan bila dari pasangan suami istri yang sah, tetapi jika bukan dari pasangan suami istri yang sah itu tidak boleh dilakukan atau haram karena seperti zina, jadi terjadi fertilisasi tetapi bukan dari pasangan suami istri, itu kan sama saja dengan zina. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.